Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Serinur Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 102211136. Saya dari kelas C3 Akuntansi. Tujuan dan maksud saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi evaluasi tengah semester saya pada mata kuliah Pendidikan Agama 3. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Di sini ada 4 materi. Yang pertama yaitu Ahamiyatul Marifatullah, pentingnya mengenal Allah. Yang kedua, At-Torik ila Marifatullah, cara menuju Marifatullah. Dan yang ketiga ada Al-Mawani fi Marifatullah, penghalang mengenal Allah. Dan yang keempat ada Al-Adila ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Ini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu Ahamiyatu Marifatullah, pentingnya mengenal Allah. Yang pertama ada Muqaddimah. Marifah berasal dari kata Arafah, yarifu, marifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, Marifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sikapnya. Yang kedua ada urgensi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada karena al-maudu atau pembahasan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-maudu atau pembahasan yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbul Alamin, pemilik semesta alam. Dalam surat Al-Jathiyah surat ke-45 ayat 36 menjelaskan bahwa mengingat kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian maha agung, sehingga itulah penting bagi kita. Yang kedua, pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didukung dengan dalil yang kuat. Yang pertama ada dalil nakli, nasib yang tertulis dalam kitab dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 19. Dan yang kedua dalil akli, akal dan logika dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 190. Dan yang ketiga ada dalil fitri, fitrah naluri atau sunatul dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-72. Dan yang ketiga ada karena Marifatullah akan menumbuhkan atsimar, buah hasil pengaruh di dalam jiwa, yakni rafaul iman wal taqwa, meningkatkan iman dan takwa. Hasil dari kita mengenal Allah yang pertama ada at-tumaminah, keterangan dalam surat Al-Ardu surat ke-13 ayat 28. Yang kedua, al-manu, rasa aman dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 82. Dan yang ketiga, al-huriyah, kemerdekaan dalam surat Al-An'am ayat surat ke-6 ayat ke-162 sampai 163. Dan yang keempat ada al-barokat atau keberkahan dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 96. Dan yang kelima, al-hayatul haibah, kehidupan yang baik dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-97. Yang kedua ada at-thoriq ila marifatullah, cara menuju marifatullah. Yang pertama ada pengertian, ulama mengatakan bahwa arti fitrah yang disebutkan dalam surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 30 adalah Islam. Sebagian yang lain menjelaskan bahwa kata fitrah Allah maksudnya adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai naluri berguna yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak berguna tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama, itu hanyalah lantaran pengaruh dari lingkungan. Yang kedua ada jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-thoriq ila marifatullah artinya jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampilkan wujud zatnya yang maha hebat di hadapan makhluknya secara langsung dan dapat dilihat seperti kita melihat semua makhluknya. Maka dari itu segala sesuatu yang tampak dan dapat dilihat dengan mata kepala kita pasti itu bukan Tuhan. Yang selanjutnya ada ayat-ayat Al-Quran yang menerapkan at-thoriq ila marifatullah. Yang pertama ayat qauliyah. Ayat qauliyah adalah ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan pada surat At-Tin
surat ke-95 ayat 1-5. Yang kedua, ayat kauliyah. Ayat kauliyah adalah ayat atau tanda sebuah wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan sebagainya yang ada di alam ini seperti yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nuh, surat ke-41 ayat 53 dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 190. Dan yang selanjutnya ada metode Islam dalam At-Thariq ila Ma'rifatullah. Ada metode Islam yang pertama dengan nadi dan akal, yang kedua membenarkan atau tasdik, yang ketiga menghasilkan iman. Metode selain Islam yang pertama dugaan dan hawa nafsu, yang kedua ragu-ragu, dan yang ketiga yaitu berakibat kufur. Dan materi yang ketiga ada al-mawani fi ma'rifatullah, penghalang mengenal Allah. Yang selanjutnya ada sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah. Yang pertama, sifat maradus syahwat atau penyakit syahwat. Ada kefasikan, kesombongan, kejoliman, kedustaan, dan banyak melakukan perbuatan maksiat. Dan yang kedua ada maradus asyabuha. Yang pertama ada al-jahlu, kebodohan. Yang kedua al-irtiyab, keraguan-raguan. Yang ketiga al-inhiraf, penyimpanan, dan yang keempat ada al-galfah, kelalaian. Dan materi yang keempat yaitu al-adila ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Yang pertama ada dalil-dalil eksistensi Allah. Yang pertama ada dalilul fitri. Fitrah artinya al-khilfah, yaitu keberadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada dalilul hissi, dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dinikmati, dilihat, disyukuri. Ada dalilul akli, dalil akal. Kita menggunakan akal untuk memperhatikan fenomena di alam semesta ini, akan sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa semua fenomena yang ada itu membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada dan nyata. Dan yang keempat ada dalilul takrihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberitakan di masa sepanjang sejarah manusia, mulai dari Nabi Adam hingga Rasul terakhir yaitu Muhammad SAW. Dan yang kelima ada dalilul wahyu, yaitu mengenai dalil wahyu. Dan yang kedua ada mengagungkan Allah, dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 111. Ayat ini menjelaskan tentang cara memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat kemahaesaan, kesempurnaan, dan keagungan. Oleh karena itu, hanya Allah yang berhak menerima segala pujian dan rasa syukur dari hambanya dan makhluknya atas segala nikmat yang diberikan mereka. Dan yang ketiga menentukan tauhid. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah di dalam rububiyah dan uluhiyah, serta meyakini Dia mempunyai nama-nama dari sifat. Tauhid ada 3 jenis, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.